COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat, menyebabkan kondisi darurat. Jika kita tidak segera bertindak, kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita berisiko tertular, yang nantinya akan menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak, agar rantai penyebarannya terputus. Perhatikan titik lengah kita ketika berada di kendaraan umum. Nongkrong di kafe, asrama, penggunaan toilet umum, foto bersama, rapat atau kerja di dalam ruangan bersama, antrian, penggunaan lift bersama, dan di dalam keluarga. Ayo, lawan Corona! Tuhan, sungguh satu kabar baik yang kami bisa lakukan pada hari ini, di mana 31 teman-teman full-timer, OP, Satpam, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja, kami sudah melakukan screening swab internal, ya. Dan puji Tuhan, saudara, semuanya 31 teman-teman semua, 31 orang semuanya negatif. Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani jemaat Tuhan, sehingga kami bisa memberikan rasa tenang dan nyaman buat jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Sehingga biarlah pada saatnya nanti kita berkumpul beribadah, kita semua sudah dalam keadaan yang aman dari sisi kesehatan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom mempelai Kristus, kita ketemu lagi di Betani News edisi 14 Februari 2021. Saya berharap kita semua tetap bersuka cita dan berbahagia apapun kondisi yang kita alami saat ini. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa hal yang akan memperbaharui informasi Anda tentang Gereja Betani Salatiga. Saya sebagai kepala rumah tangga mempunyai kehidupan yang tidak baik. Ke gereja tapi hanya topeng saja. Aku ini orang berdosa tapi tetap dikasihi Yesus. Kamu mau memaafkan apa enggak? Kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita berubah dulu, baru orang lain baru bisa berubah. Gara-gara satu orang bertobat, maka seluruh isi rumahnya, keluarganya itu dipulihkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, kalian harus bisa pertahankan. Mempelai Kristus, kami memiliki berbagai program acara yang baru yang disiarkan baik secara online atau melalui media radio Betani 107.7 FM. Misalnya, ada acara Ruang Doa Konseling yang diadakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 9 malam. Ruang Doa Konseling adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati dan akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada sebagai sarana untuk berbagi beban. Kita meyakini bahwa dua orang berkumpul dalam nama Yesus cukup untuk kita membangkitkan kuasa dan mendapatkan mujizat. Kirimkan beban doa Anda melalui dua nomor WhatsApp di nomor 0817
057 1075 atau 0856 9722 2222. Atau kalau Anda ingin bergabung melalui aplikasi Zoom, juga bisa dengan meeting ID 492 543 1528 dengan passcode Betani 105. Saksikan acara ini di YouTube channel Gereja Betani Salatiga, Facebook Radio Betani 107.7 FM, dan via siaran Radio Betani FM. Acara lainnya yang menarik bagi Anda adalah Revival at Home. Mari menyembah bersama, merenungkan firman Tuhan, dan saling mendoakan lewat acara ini setiap Rabu jam 7 malam. Di setiap akhir acara, kami akan mendoakan untuk setiap mempelai Kristus yang membutuhkan dukungan doa. Tidak hanya itu saja, masih ada acara lain seperti Doremi atau Dongeng Sore Kami yang ditujukan khusus bagi putra-putri Anda yang terkasih di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore. Program lainnya ada Kuasanya Tak Terbatas setiap Senin jam 7 malam. Di hari Selasa selalu ada Ngobras atau Ngobrol Suka-Suka di jam 7 malam. Setiap Kamis jam setengah 7 malam rutin diadakan seminar dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Giliran bagi anak muda ada Big Ministry di hari Jumat, kemudian doa penjaga kota di hari Sabtu, Family Altar di hari Minggu, semuanya di jam 7 malam, dan Suara Gembala BKGS di hari Minggu jam 9 malam. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube Gereja Betani Salatiga, Facebook, dan Radio Betani 107.7 FM. Untuk hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 mendatang jam setengah 7 malam akan diadakan seminar Gereja Bersatu dengan mengangkat tema gereja sebagai lumbung pangan. Apakah ini tugas atau tren semata? Jangan lewatkan seminar yang sangat menarik ini dengan pembicara Dr. Daniel Panji selaku advisor Jaringan Doa Nasional dan Lumbung Yusuf Indonesia, dan Bapak Pendeta Bambang Hengki selaku Gembala Gereja Betani Indonesia Salatiga yang akan dimoderatori oleh Bapak Pendeta Muda Tony Baskoro. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi Pak Bob di nomor 0822 2221 5775 atau Saudari Debbie di 0856 9722 2222. Informasi selanjutnya, baptisan air tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Anda bisa mendaftarkan diri ke Bapak Darmono Ari di ruang sekretariat gereja dengan membawa pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, fotokopi KTP, dan mengisi formulir pendaftaran. Kami melaksanakan baptisan air dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah mempelai Kristus, itu tadi sederet informasi yang lumayan banyak untuk minggu ini. Semoga semua acara yang kami sajikan untuk Anda mampu memberikan berkat, wawasan baru, dan manfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan selalu memberkati. Shalom mempelai Kristus, dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya pada saat ini? Luar biasa, seberapa banyak yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Yang luar biasa berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, tidak terasa kita masuk pada minggu yang kedua. Tepatnya hari ini 14 Februari 2021. Saya percaya pasti hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana ini adalah bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Seberapa banyak yang hari ini boleh merayakan? Boleh lambaikan tangan pula? Haleluya. Mungkin saudara bisa ucapkan rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita, teman-teman yang di sekitar kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, semuanya. Bahkan mungkin yang punya pacar, berikan salam juga kasih sayang untuk pacarmu. Haleluya. Ini adalah minggu yang luar biasa. Tanggal 12 Februari juga bagi orang-orang Chinese yang merayakan Imlek, saya mau ucapkan Gong Xi Fa Cai. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan mau masuk ibadah lebih lagi. Untuk minggu ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu, buat anugerahmu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau katakan Kau Allah yang luar biasa. Karena sampai sekarang Tuhan, Kau pelihara hidup kami, Kau jagai kami, dan Kau berkati kami
penuh dengan kelimpahan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat saat ini Bapa, buat hari yang luar biasa, buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bersama pujikan Bapakku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku bersama katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, ku nyanyi
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan dengan iman, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita yang termanis, yang terkudus, yang termulia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang kuat, Kau Allah kami yang kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji namamu di atas segalanya. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat saat ini Bapa. Buat apapun keadaan kami mau katakan, kami mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, terpuji namamu. Kaulah kami yang baik, Kaulah kami yang baik. Haleluya, haleluya. Terima
kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hirala watase, hirala papa patase, kirala yara bala papa yara bala patasande. Hinana yara bala patasin, kirala papa yara bala patasi, kirala papa. Hirala yara bala papa siangkara la patakara la patasande. Hirala patasi, kirala yara bala patasiangkara la yara la papa. Hinana yara bala patase. Engkau sungguh baik, Engkau teramat sangat baik. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan doa kami. Inilah iman percaya kami. Engkaulah panutan kami. Haleluya, haleluya. Yang terkudus, yang termulia, hanyalah Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak orang-orang di sana mengalami kesesakan, mengalami ketakutan, mengalami kehancuran. Banyak masalah. Apapun keadaan kita sekarang ini, percayalah, Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Ini adalah waktu yang sangat berharga. Mari manfaatkan waktu ini untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Dia. Dialah Raja di atas segala raja, Allah yang agung. Katakan, Dia Allah yang baik. Engkau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman, Engkau baik, teramat sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan kelemahan kami. Kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin membalas segala kebaikan-Mu lewat pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami mau katakan, El Shaddai, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Dengan apa Tuhan akan kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya lewat pujian dan penyembahan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorak bagi Allah kita, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, oh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanyalah pujian penyembahannya kami naikkan kepada-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa buat segala yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah layak, Kau yang layak patut kami tinggikan dan kami ucapkan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk sekarang ini Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Kau kuduskan hati kami, Kau layakkan kami dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, Roh Tuhan senantiasa menopang dan menundungi kami. Dan kami percaya Tuhan, malapetaka, penyakit sambar, penyakit menular apapun itu tidak pernah hingga pada kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus
kami siap. Haleluya, yang percaya bersama katakan, amin. Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Kami berdoa saudara semua dalam kondisi sehat, baik, tetap jaga protokoler yang sudah ditetapkan pemerintah, lakukan dengan setia, itu menjaga diri kita dan menjaga sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada minggu kedua di bulan Februari ini. Kita berbicara tentang marriage encounter. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Saya mendapatkan tema untuk minggu kedua ini adalah keterbukaan, penerimaan diri, dan pasangan. Baik, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami, semuanya dalam keadaan baik. Sekalipun banyak hal-hal sulit kami harus lewati, kami lewati bersama Tuhan, dan Tuhan memelihara hidup kami. Sampai kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga kami, sampai rumah kami menjadi rumah perjumpaan, house of encounter, dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berbicara banyak di bulan Februari ini tentang marriage encounter, tentang pernikahan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara yang di rumah, mari ajak pasangan Anda untuk duduk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau perlu gandengan saudara, itu menambah kemesraan. Nah, bagi yang belum menikah atau jomblo, jangan khawatir, jangan tinggalkan layar saudara. Saudara tetap ada di sana, saudara belajar bersama-sama. Saudara ada orang-orang yang diberkati karena sebelum saudara memasuki dunia pernikahan, saudara tahu banyak rahasia di dalam dunia pernikahan dan itu akan sangat membantu kita untuk menjalaninya. Baik, saya akan bersama-sama mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan, tapi saya akan mulai dengan satu kisah tentang Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa pernikahan adalah lembaga yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Lembaga pertama yang diciptakan Allah bukan negara, bukan agama, tetapi keluarga, pernikahan. Kapan itu? Terjadi di Taman Firdaus. Terjadi di dalam kitab Kejadian, yaitu waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa menjadi suami istri. Mereka diberkati Tuhan. Nah, ini menarik sekali saudara. Karena fase kehidupan Adam dan Hawa itu kalau saya bagi dalam dua fase. Fase di mana mereka belum jatuh ke dalam dosa dan fase setelah mereka jatuh dalam dosa. Ada perbedaan yang signifikan. Juga mempengaruhi pernikahan mereka. Ada perbedaan yang luar biasa. Kita akan bahas lebih dahulu fase di mana mereka ada di dalam kekudusan, belum jatuh dalam dosa. Apa yang mereka lakukan setiap hari? Mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu. Bahkan Alkitab menyatakan setiap sore di waktu yang sejuk mereka berjalan-jalan bersama Allah sendiri. Ada Tuhan di tengah-tengah pernikahan mereka. Dan itu luar biasa. Salah satu ayat yang menunjukkan keluar biasaannya adalah kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mereka akan mengalami yang namanya keterbukaan. Saya bacakan bagi saudara. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-25, saudara. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Baik, saudaraku, kata telanjang di sini mungkin memang harafiah, saudara. Ya, mereka betul-betul telanjang tapi tidak merasa malu karena ada kekudusan yang menaungi mereka. Tetapi kata telanjang ini boleh kita tafsirkan secara simbolis adalah keterbukaan total. Sekali lagi, ketelanjangan adalah keterbukaan total. Nah, ini kita bisa belajar, yaitu bahwa suami istri yang ada di dalam Tuhan, suami istri atau pasangan pernikahan yang ada di dalam Tuhan, ada Tuhan di sana, akan berani melakukan keterbukaan total. Kenapa saudara? Ini penting sekali.
keterbukaan ini sangat dibutuhkan dalam membina sebuah rumah tangga. Keterbukaan dalam banyak hal. Keterbukaan di dalam komunikasi. Kita akan dengan bebas, dengan merdeka, dengan tanpa rasa tertuduh, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, berkomunikasi dengan pasangan kita secara terbuka. Menyatakan perasaan kita, kesedihan, sukacita, kekhawatiran kita bisa kita ceritakan kepada pasangan kita. Karena apa? Adanya keterbukaan. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada hal-hal yang kita patut untuk sembunyikan dari pasangan kita. Komunikasi yang terbuka akan sangat membantu kita menikmati kebahagiaan keluarga. Karena apa? Kita memiliki orang di mana kita bisa curhat dengan enak, tanpa rasa tertuduh. Itu sangat indah, saudara. Jadikan pasangan kita sebagai sahabat kita. Sahabat adalah orang yang paling mengerti isi hati kita, paling mengerti siapa kita. Kalau kita memiliki keterbukaan seperti ini, kita akan mengalami keindahan di dalam rumah tangga. Saudara, mungkin ada tekanan di luar sana, tekanan di dalam pekerjaan, tekanan di dalam usaha. Saudara memiliki sahabat untuk diajak bicara, untuk dimintai nasihat. Oh, itu indah sekali, saudara. Karena pada dasarnya orang butuh orang lain, sekalipun hanya untuk mendengarkan, walaupun mungkin pasangan kita tidak bisa memberikan solusi, tetapi kita bisa berdoa bersama, tetap memiliki sahabat. Jangan orang lain di luar rumah kita yang menjadi sahabat kita. Bahkan jangan sampai pendeta kita menjadi sahabat kita yang terdekat, lebih dekat daripada pasangan kita. Itu salah. Berarti kita ada masalah komunikasi dalam rumah tangga. Tetapi sahabat yang paling dekat, di mana kita bisa berkomunikasi secara terbuka, itu adalah pasangan hidup kita. Nah, keterbukaan dalam hal-hal kehidupan pribadi. Biarlah pasangan kita adalah orang yang paling mengerti siapa kita. Orang yang paling mengerti baik buruknya kita. Tahu kepribadian kita. Bahkan tahu hal-hal sensitif dalam hidup kita. Kita tahu pasangan setiap orang memiliki titik-titik positif. Nah, kalau kita bisa terbuka, lalu kita menceritakan hal itu kepada pasangan kita, itu akan sangat indah. Pasangan kita akan berusaha menjaga supaya tidak menekan tombol titik sensitif itu. Sehingga tidak akan ada masalah komunikasi maupun masalah pribadi antar kita. Ini hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Keterbukaan, ini sangat penting, saudaraku. Terus keterbukaan dalam bidang apa lagi? Keuangan. Sekarang ini lucu, saudara. Orang menikah tidak mau pasangannya tahu berapa gajinya. Ini kan lucu sekali. Ada sesuatu yang disembunyikan. Bahkan secara sengaja menyembunyikan sebagian gaji lalu mengaku gajinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kebohongan di dalam rumah tangga. Mari kita mulai terbuka di dalam hal-hal keuangan. Kita tahu gaji, kalau saudara dan pasangan saudara adalah sama-sama berpenghasilan, kita tahu gaji kita masing-masing. Juga terbuka di dalam pengelolaannya. Kita cari kesepakatan, kamu bertanggung jawab dalam bidang apa saja, saya bertanggung jawab dalam bidang apa saja. Oh, ini sangat penting untuk dibicarakan. Dan itu hal yang memang menjadi tanggung jawab sebagai suami istri. Kita tahu berapa banyak rekening yang ada di bank masing-masing kalau kita memakai bank masing-masing. Kita tahu PIN ATM masing-masing pasangan kita. Kita tahu bagaimana kita mengelola M-Banking di dalam handphone masing-masing pasangan kita. Ada password yang kita ketahui. Kita terbuka dalam hal keuangan. Misalnya juga, kalau saudara sebelum menikah, saudara adalah orang yang bertanggung jawab kepada orang tua atau kepada adik menyekolahkan atau mengirim uang secara rutin kepada saudara atau adik-adik yang perlu disekolahkan. Bicarakan itu secara terbuka dengan pasangan kita. Jangan itu disimpan, sementara kemudian setelah menikah secara sembunyi-sembunyi tetap lakukan itu tanpa pasangan kita tahu. Itu sebuah kesalahan, saudara. Mari kita terbuka. Keterbukaan total. Seperti Adam dan Hawa di dalam hadirat Tuhan, mereka mengalami ketelanjangan tetapi tidak menjadi malu. Mereka berani terbuka satu sama lain.
Banyak hal keterbukaan yang perlu kita lakukan. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Markus 10 ayat 7, saya bacakan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara, menikah, terutama yang belum menikah, jangan pernah membayangkan bahwa menikah itu, wah enak ya, punya teman untuk curhat, punya teman untuk menemani makan bersama, jalan bersama, menikmati liburan bersama, tidur bersama. Wah indah nih pernikahan. Oke, itu adalah sisi kebahagiaan dari pernikahan. Tetapi ada sisi lain dari pernikahan, yaitu apa? Tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa kita bukan lagi dua tetapi satu. Artinya segala sesuatu memang harus dilakukan bersama-sama. Tetapi kebersamaan bukan hanya pada hal-hal yang enak-enak saja, tetapi juga menghadapi masalah bersama-sama. Saudara ingin pergi, memutuskan untuk pergi jalan, harus sepengetahuan pasangan kita. Jangan sampai saudara pergi, pasangan kita nanya, "Pah mau pergi sama siapa? Pah pulang jam berapa? Pah mau pergi kemana?" Saudara marah-marah dan berkata, "Apa urusannya? Masa aku nggak boleh pergi?" dan sebagainya. Itu salah. Karena pasangan kita berhak untuk mengetahui. Kita seringkali ingin menikah, tetapi kita tidak mau bersama-sama. Kita maunya tetap sendirian, memutuskan sendiri segala sesuatu. Padahal, saudara, kebersamaan itu dianggap menjadi mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu, itu sungguh-sungguh dalam segala hal. Seperti yang tadi saya katakan, dalam berkomunikasi, kehidupan pribadi maupun keuangan itu betul-betul satu. Dan juga kalau saudara memiliki keinginan dan memutuskan sesuatu, jangan sendiri. Kita punya pasangan. Kita tidak lagi sendirian. Kita tidak lagi dua, kita satu. Keputusan harus bersama-sama. Nah, ini dibutuhkan keterbukaan. Ini penting sekali, saudara ya. Makanya mari kita belajar bersama-sama keterbukaan ini. Karena keterbukaan ini akan sangat bermanfaat bagi pernikahan kita. Saudara, kenapa? Keterbukaan itu menjagai perkawinan kita. Saya ingin ceritakan satu kesaksian tentang diri saya. Waktu itu kami mendekati menikah, sudah dipersiapkan semuanya. Lalu saya mengajak calon istri waktu itu. Kita pergi makan bersama dan agendanya tidak hanya makan, tetapi juga mau bercerita tentang masa lalu kami masing-masing. Kami bercerita tentang hal-hal kejelekan-kejelekan maupun kebaikan kami untuk saling terbuka apa adanya. Dan berjanji setelah sama-sama bercerita secara jujur, kita saling tahu, kita tutup semua, masukkan ke kotak, kunci, buang ke laut, kuncinya buang juga. Artinya kita tidak akan mengungkit keburukan kita di masa lalu. Kita jadi sama-sama kenal waktu malam itu, lebih dalam lagi karena keterbukaan. Pada saat beberapa hari kemudian, ada dua orang, ini sahabatan saudara. Satu datang kepada saya, satu datang kepada calon istri saya. Dan yang datang kepada saya ngomong gini, "Mas Yok serius mau nikahin Dona?" Loh kenapa? Dona tuh orangnya gini. Dia cerita tentang keburukan istri saya, calon istri saya. Dan rupanya yang satunya datang ke istri saya, menyanyikan hal yang sama, dan kemudian menceritakan keburukan saya di masa lalu seolah-olah dia paling tahu tentang saya. Lalu setelah orang itu cerita dan berhenti mulutnya diam, lalu saya berkata, "Saya sudah tahu kok, dan saya tetap serius nikahin. Saya sudah tahu semua keburukannya, bahkan apa yang kamu ceritain belum ada apa-apanya. Saya tahu lebih banyak dari itu, tapi nggak masalah buat saya." Orang itu langsung diem dan pergi meninggalkan kami. Kayak misalnya kalau anjing ketakutan itu buntutnya masuk itu loh, dan pergi saudara. Nah saudaraku, pernikahan kami terjagai. Bayangkan kalau waktu itu kami belum saling mengenal, saling terbuka. Dan kabar buruk itu datang dari orang lain, mungkin kami bisa akan memikirkan ulang rencana pernikahan kami. Oh ini salah satu contoh saudara. Keterbukaan kami juga berbicara tentang masa lalu, siapa orang-orang yang ada di masa lalu kami masing-masing. Nah ini juga kita ceritakan dan lalu kita pendam, tapi kita sebatas tahu. Nah ini juga menjagai pernikahan kami. Satu kali orang di masa lalu istri saya, gak tahu kenapa, tahu
menghubungi kembali melalui WA, lalu menuliskan kata-kata I miss you. Nah saudara, kami biasa terbuka, istri saya langsung ngomong, nih orang gila nih, orang ini mungkin lagi berantem sama istrinya kali ya, kok tahu-tahu ngechat saya, nggak dapat nomor dari mana, cuma ngomong I miss you. Lalu kita ketawa-ketawa aja saudara. Oh ini orang lagi masalah nih, ini orang sakit nih, dan sebagainya. Saudara, ini bagi kami bukan sebuah ancaman, tetapi sebuah hal lucu-lucuan saja. Karena saya tahu istri saya terbuka, nih loh orang ini ngechat begini, nih orang tadi hubungi saya begini. Dan saya tahu dan kami saling ketawa-ketawa saja. Sekarang coba bayangkan kalau istri saya tidak terbuka. Tidak pernah menceritakan masa lalunya dan tidak mau menceritakan bahwa ada orang di masa lalunya ngechat dia. Nah misalnya istri saya lagi mandi, terus saya nggak sengaja ada yang masuk, saya buka, dan itu isinya kata-kata I miss you dari cowok. Lah saudara, itu bisa berantem saudara. Tetapi karena saya sudah tahu dari istri saya, dah cerita terbuka, itu bukan hal yang mengancam, tetapi itu hal yang lucu saudara. Bahkan pernah satu kali ada seseorang nelpon istri saya yang terima dan saya ngobrol. Orang itu kemudian menutup dan menghapus akunnya dari daftar telepon istri saya. Lucu sekali saudara, dan ini yang membuat keterbukaan itu menjagai kita. Keterbukaan itu tidak akan merusak pernikahan kita. Nah, saudaraku, setelah terbuka, apa yang harus kita lakukan? Keterbukaan itu harus diresponi dengan penerimaan, saudara. Sekali lagi, keterbukaan harus diresponi oleh pasangan dengan penerimaan. Saudara, bayangkan kalau misalnya pasangan kita berusaha terbuka dengan kita, tapi kemudian penerimaan kita salah, dia jujur mengenai sebuah kesalahan yang dia buat, atau dia jujur, misalnya kayak istri saya, dia jujur tentang orang masa lalunya yang menelpon dia atau mengechat dia jujur, tuh saya malah marah-marah, saya menuduh dia macam-macam, saya mulai mengamuk di situ saudara. Mungkin untuk kedepannya kalau kejadian lagi, istri saya nggak akan terbuka lagi. Kenapa? Buat apa terbuka? Karena aku tidak diterima, malah disalahin. Nah saudara, keterbukaan harus diresponi dengan penerimaan, saudara. Ini penting sekali, bahwa setiap kita yang masuk ke dunia pernikahan atau perkawinan harus menerima kenyataan bahwa yang pertama, pria dan wanita itu berbeda. Kita tahu secara dunia ilmu pengetahuan menyelidiki bahwa wanita sebagian besar didorong operasional kehidupannya, didorong oleh otak kanannya, di mana di situ terdapat intuisi, keindahan, perasaan, saudara. Sedangkan pria lebih banyak didorong oleh otak kirinya. Di situ berisi logis matematis, di situ hitungan-hitungan, di situ tentang hal-hal yang masuk akal menurut pria, gitu ya, saudara ya. Nah, makanya dari awal pria dan wanita itu sudah beda. Cara pandang beda, cara berpikir beda, saudara. Misalnya, kalau wanita itu melihat dari sisi keindahan, tetapi pria dari sisi angka. Kalau saudara pergi ke mall atau apa, istri saudara pengen baju, dia akan melihat baju yang indah. Dia belum lihat harganya dulu, tapi lihat indahnya dulu. Kalau pria dikatakan, "Pah, ini baju bagus nggak, Pah?" Kita akan dekati baju itu dan kita lirik dulu harganya. Kalau harganya mahal, kita bilang, kurang cocok buat kamu, gitu. Karena kita ngitung, saudara. Tetapi kalau baju itu, harganya masuk nih. Kita bilang, iya bagus ya. Nah saudara, ini beda. Pria dengan logis matematis, wanita dengan intuisi dan keindahan. Sangat beda dalam berpikir. Juga dalam hal mengelola emosi. Bisa digambarkan kalau pria itu kalau semacam lemari, itu seperti lemari yang berlaci banyak. Sedangkan wanita itu seperti lemari yang langsung dibuka, kelihatan semua dalamnya. Nah, saudara, ini dalam hal pengelolaan emosi juga didorong oleh otak kanan, otak kiri. Pria itu bisa dengan mudah mengganti suasana perasaannya. Dari membuka laci marah, tutup langsung laci ramah. Bisa, saudara. Wanita kalau sudah marah, dia buka, ya udah marah-marah aja. Sulit untuk kemudian mengganti emosinya dengan ramah, dengan cepat. Satu kali kami sedang naik motor, dan di dalam perjalanan naik motor itu kami sedang berantem rupanya. Kami sedang berdebat, kami sedang marah, saya sedang marah ke istri saya sedang marah ke saya, dan sebagainya. Di dalam perjalanan boncengan naik motor, saudara. Nah, secara tidak sengaja itu ada jemaat lewat. Lalu jemaat itu menyapa kami.
Shalom Pak Satrio, Bu Dona. Lalu saudara, apa yang saya lakukan? Saya dengan cepat mengubah mimik marah saya kepada istri saya itu dengan cepat berubah. Saya bisa begitu ramah, lalu saya mengatakan, Shalom, apa kabar saudara? Sedangkan istri saya nggak bisa dengan cepat mengubah mimik marahnya, dia hanya melihat orang itu langsung berkata, gitu aja saudara. Ya, gitu aja. Nah, setelah orang itu lewat, kami berantem lagi saudara. Istri saya ngomong gini, kamu itu loh kalau sama orang lain bisa ramah, kalau sama aku galak. Kamu tuh loh munafik orangnya. Orang lagi marah-marah kok bisa senyum-senyum. Sementara saya marah lagi. Loh kamu tuh yang salah. Aku kan marahnya ke kamu bukan ke orang itu. Harusnya kamu sebagai istri hamba Tuhan harus bisa bersikap dengan tepat. Wah, kami langsung marah-marah lagi. Pada waktu itu kami tidak tahu bahwa cara pengelolaan emosi antara pria dan wanita itu beda. Akhirnya ketidaktahuan itu membuat kami tidak bisa saling menerima. Nah, makanya kita perlu tahu bahwa pria dan wanita itu beda. Sadari ini. Sadari ini dan kita bisa saling menerima satu sama lain. Nah, saudara, kita juga harus menerima kenyataan bahwa pola asuh dan latar belakang keluarga masing-masing juga beda. Bagaimana saya diasuh oleh orang tua saya, bagaimana istri saya diasuh oleh orang tuanya, itu beda caranya. Kadang-kadang berbenturan. Orang tua saya contohnya, kalau sakit, orang tua saya langsung berpikir untuk, ayo belajar untuk sembuh, dirawat sendiri, cari obat-obatan tradisional yang bisa menyembuhkan. Sedangkan istri saya sakit sedikit harus ke dokter, sakit sedikit harus dokter. Nah, ini sering menjadi persoalan, perbedaan. Nah, saudara, ini harus dibicarakan dan saling bisa menerima perbedaan ini. Yang satu ngalah, yang ya tergantung aja saudara. Diambil kesepakatan ya. Nah, bahwa kita harus menerima kenyataan, ada penerimaan bahwa pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Seperti kita juga bukan orang yang sempurna, saudara. Kenyataan ini harus kita pahami sungguh-sungguh supaya kita tidak menuntut terlalu banyak. Sekalipun toh kalau kita bicara, misalnya pasangan kita adalah orang yang sempurna, dia akan menjadi orang yang tidak sempurna karena menikah dengan kita, saudara. Karena kita tidak sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan kepada pasangan kita. Dan pasangan kita jangan menuntut kesempurnaan pada diri kita. Karena kita sama-sama tidak sempurna. Yang dijadikan satu untuk belajar bersama-sama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, seringkali kita menuntut untuk mencari orang yang cocok. Kita kadang-kadang berpikir membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang menurut kita anggap cocok. Saudara, orang bisa cocok di satu sisi, nggak akan cocok di sisi lain. Itu akan terjadi kepada siapa saja. Dan kalau kita mencari orang yang cocok, khususnya yang belum menikah, mencari orang yang cocok, saudara tidak akan pernah menikah. Karena tidak akan pernah menemukan kecocokan menurut standar saudara. Tetapi daripada bingung ribet cari orang yang cocok, lebih baik jadilah orang yang cocok. Belajarlah untuk bisa berubah, menerima kekurangan, menerima kelebihan, lalu kita mulai belajar beradaptasi. Itu sangat indah kalau di dalam rumah tangga. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, kenapa sih ada orang yang sulit memberikan penerimaan kepada orang lain, juga kepada pasangan? Karena mungkin dia sendiri adalah pribadi yang tertolak sebelumnya. Pada saat bertumbuh, dia adalah pribadi yang sering tertolak. Jadi, kalau diumpamakan bahwa hatinya itu seperti gelas, gelasnya tidak terisi dengan air kasih yang penuh. Pada saat dia menikah dalam kondisi gelas kosong atau gelas setengah isinya, dia akan menuntut untuk dipenuhi dari pasangannya. Dia fokus pada diri sendiri. Dia tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Karena apa? Dia pribadi yang sering tertolak. Jadi dia sulit untuk bisa menerima orang lain. Dia ingin diterima dulu, baru dia bisa menerima. Nah, ini yang sulit, saudara. Makanya pernikahan Kristen itu dibutuhkan kedewasaan dalam hal spiritual, dalam hal juga hal mental, dalam hal banyak hal, saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang bisa menerima orang lain dengan gelas kasih yang penuh. Kalau gelas kasih kita penuh, kita tidak lagi membutuhkan diisi, tetapi malah melimpah diberikan kepada orang lain. Jadi untuk memasuki dunia perkawinan bagi adik-adikku yang belum menikah, pastikan bahwa engkau sudah cukup dengan kasih Tuhan. Jangan menuntut kasih yang lebih, karena engkau akan masuk dalam rumah tangga dan tidak bisa menerima, takut ditolak kembali, bahkan terus menuntut untuk dipenuhi.
Nah, saudara, kenapa ada orang yang tertolak? Dia takut ditolak lagi. Makanya dia sulit untuk bisa menerima orang lain dengan cepat. Dia takut ditolak lagi. Dan kemudian dia takut kehilangan lagi. Mungkin dia dalam perjalanan kehidupannya dia sering ditolak dan akhirnya bertemu saudara, lalu menikah dengan saudara, dia merasakan penerimaan, dia merasakan cinta. Makanya pada saat menikah dia akan menjadi sangat posesif karena takut kehilangan lagi. Karena dia pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan sebelum dia menikah dengan saudara. Dia akan sangat posesif. Nah, ini juga nggak sehat di dalam pernikahan. Akan sangat menuntut, akan sangat mengikat satu sama lain. Berikan penerimaan yang terbuka, apa adanya, bukan saling menuntut. Nah, saudaraku, solusinya bagaimana orang-orang seperti ini? Dia harus berdamai terlebih dahulu dengan dirinya. Supaya apa? Dia bisa berdamai dengan orang lain, menerima pasangan apa adanya, tidak menuntut. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Jadi, kalau saya lihat dari alurnya, saudara, keterbukaan itu harus diresponi dengan penerimaan. Penerimaan ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Kalau misalnya kita berbeda pendapat, belum bisa saling menerima, ya duduk, bikin kesepakatan bersama, dibicarakan baik-baik, saudara. Setelah itu kita akan mengambil sebuah kesepakatan, komitmen bersama, kita akan meningkatkan yang namanya kemesraan kita kembali. Kita akan lebih percaya satu sama lain. Pada saat kesepakatan sudah diambil, izinkan pasangan kita melakukannya dan kita percaya kepadanya. Akan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan yang meningkat akan membuat orang lebih terbuka kembali. Nah, kalau siklus ini dilakukan, terbuka, diterima, kemudian sepakat, kemudian saling percaya, kemudian saling karena percaya, dia akan terbuka lagi sepakat, itu terus dilakukan, saudara. Pernikahan kita akan mengalami yang namanya growing in love. Semakin tua, semakin saling mencintai. Semakin tua, semakin mesra. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa yang namanya keterbukaan dan penerimaan pasangan itu sangat penting. Penerimaan diri sendiri maupun kepada pasangan. Untuk supaya apa? Keluarga kita mengalami growing in love, saudara. Sebagai penutup, kita lihat pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman, mereka akan mengalami kesusahan, Hawa akan susah payah mengandung dan melahirkan anak, dan Adam akan susah payah mencari makan. Artinya apa? Bahwa pernikahan yang dipisahkan dari Tuhan, tidak ada perjumpaan dengan Tuhan, akan mengalami persoalan, kesusahan, masalah. Tetapi kita kembali, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka ada keterbukaan, mereka ada saling penerimaan, mereka ada Tuhan di tengah-tengah mereka, dan mereka mengalami yang namanya keharmonisan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama pasangan kita hari ini, kita mau berdoa, supaya kita bisa menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam marriage encounter yang Tuhan berikan pada bulan ini, supaya kita mengalami yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan, growing in love di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, yang bagi belum menikah, biarlah ini menjadi sebuah pelajaran. Sudah masuk dalam dunia pernikahan, sudah mengetahui beberapa rahasianya. Walaupun hanya sebagian kecil. Tetapi percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita menjadikan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk visi, untuk hati Tuhan yang diberikan melalui gembala kami, bahwa pada bulan Februari ini, di mana kami boleh saling mengingatkan dan diingatkan kembali mengenai pentingnya Tuhan di tengah-tengah pernikahan perkawinan kami. Karena di luar Tuhan hanya akan ada kesusahan, kesulitan, karena semuanya berdasarkan akal budi manusia, hikmat manusia semata. Bahkan kami akan hidup dalam sebuah kebohongan, penipuan bahkan dengan pasangan kami. Kami bahkan melakukan segala sesuatu dengan cara kami sendiri yang kadang-kadang sangat terbatas dan tidak sempurna. Tetapi kami diingatkan bahwa harus ada Tuhan di dalam perkawinan kami, di mana kami berani belajar terbuka dengan pasangan kami.
kami saling menerima, bahkan menerima diri kami sendiri, kami dipulihkan, disembuhkan secara mental. Dan kami bisa menerima orang lain di dalam sebuah pernikahan karena ada Tuhan di sana. Juga kami boleh saling bersepakat pada saat kami menghadapi yang ketidaksamaan atau perbedaan. Bahkan kami kemudian bisa saling mempercayai satu sama lain. Dan memunculkan sebuah keterbukaan yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Dan itu semakin membawa keluarga kami kepada sebuah keharmonisan, pertumbuhan cinta satu dengan yang lain. Terima kasih untuk sahabat terbaik, yaitu pasangan hidup kami. Biarlah itu menjadi sebuah perjalanan yang indah. Kami berjalan bergandengan tangan bersama dan ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk bagi pribadi-pribadi yang belum menikah, belum memasuki dunia pernikahan. Tuhan berkati dengan pasangan yang dari Tuhan, dengan pengertian firman Tuhan sebagai dasar melakukan pernikahan, sehingga mereka bisa belajar untuk terbuka, menerima diri sendiri maupun pasangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa untuk saat ini kondisi Indonesia, kondisi bangsa kami. Tuhan mari, Engkau terus memegang tangan kami mengucap syukur untuk kepemimpinan yang bijaksana, yang terus memikirkan kesejahteraan rakyatnya di dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini. Kami masih bisa seperti ini, oleh karena Tuhan terus memelihara pemimpin kami, dan juga memberikan hikmat pada pemimpin kami untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya semuanya bisa kami lewati dengan baik, imunitas kami Tuhan jagai dengan imunitas yang baik. Kami semua ada di dalam kesehatan supaya bisa beraktivitas walaupun terbatas. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menjadi teladan. Kami sebagai anak-anak Tuhan akan mendukung upaya-upaya pemerintah melalui vaksinasi dan sebagainya. Kami akan dukung itu. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan akan memberikan sumbangsi. Ini waktunya kami bisa memberikan yang terbaik untuk negeri kami. Kami divaksin, kami menjagai diri, kami menjagai negeri. Oleh sebab itu biarlah kami diberikan hikmat yang dari Allah sendiri untuk kami memikirkan dengan benar. Sehingga bangsa Indonesia baik kembali. Juga kota kami, keluarga kami, dan seluruh orang-orang yang kami cintai semua terjagai oleh karena kasih Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih. Kami serahkan keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya karena Tuhan ada di tengah keluarga kami. Kami mengalami perjumpaan tiap waktu dengan Tuhan di dalam lembaga pernikahan kami. Terpujilah nama Tuhan yang membangun lembaga keluarga. Dan biarlah doa-doa kami naikkan di dalam satu nama yang kami kenal. Nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Satrio Sambodo. Amin. Dan biarlah mari kita meresponi lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan ini menjadikan hidup kita semakin indah. Sebentar kita akan bawa persembahan kita, saudara. Mari siapkan persembahan saudara, khususnya hati saudara, untuk saudara bisa nanti bawa baik melalui transfer bank yang saudara bisa lakukan, QR code saudara bisa juga lakukan, dan juga saudara yang mungkin lebih nyaman untuk datang ke gereja, kami sudah siapkan ada kotak persembahan yang disediakan untuk bisa menampung setiap persembahan-persembahan saudara. Mari berikan persembahan-persembahan dengan sukacita. Kita akan berdoa untuk membawa persembahan ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami menerima satu kekuatan yang lebih lagi dan kepastian di dalam Tuhan. Sungguh ada jaminan bagi setiap kami. Oleh karena itu saat ini kami membawa persembahan-persembahan ini yang mungkin secara nilai tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar, tapi kami mau bawa dengan penuh sukacita dan satu pengharapan bahwa setiap persembahan yang kami bawa ini menjadi suatu yang menyenangkan dan membawa keharuman bagi hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah memberi, dan Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan mereka dalam kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami juga akan menutup ibadah ini, kami mau berdoa dan terima berkat Tuhan. Kami juga percaya ini waktu yang baik untuk kami terima anugerah berkat yang melimpah. Mari sebelum kita berdoa berkat, kita akan bersama-sama berdoa seperti Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat dari lumbung-lumbung surga. Tingkap-tingkap surga dibukakan bagimu. Datangnya daripada Tuhan sendiri yang adalah sumber berkat bagi engkau. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnis, toko dan perusahaanmu, semuanya di pekerjaanmu diberkati. Bahkan masa depanmu, studimu, dan semua yang kau persiapkan, Tuhan turut campur dalam segala perkara untuk mendatangkan bagi hidupmu, bahkan masa depanmu yang penuh dengan pengharapan itu. Tercurah berkat Tuhan atas hidupmu, sehingga apa yang kau buat dengan tanganmu, sekali lagi Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Perjalananmu menjadi perjalanan yang terus naik dan tidak turun, dan engkau akan terus menjadi berkat dimanapun kau berada. Kiranya berkat yang melimpah, utuh, penuh, dan bahkan sempurna turun atas setiap lumbung-lumbung hidupmu, atas setiap keluargamu, atas setiap pekerjaanmu, dan semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selamanya bagimu dan bagi seluruh keluargamu. Dan mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, tetap sehat dan tetap terapkan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.